Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faridi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekursif. Jadi rekursif itu apa sih? Saya akan menjelaskan ini semua. Insya Allah sedikit menjelaskan tentang rekursi. Dari rekursif dulu. Rekursif adalah sebuah objek yang didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi kalau rekursif itu adalah sebuah objek yang mendefinisikan dirinya sendiri. Rekursif itu sebuah objek, sedangkan rekursi adalah proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi rekursif itu objeknya, sedangkan rekursi ini adalah proses mendefinisikan objeknya tersebut dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi rekursif itu adalah diterapkan ketika suatu masalah dapat diselesaikan. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan membaginya pada masalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya dengan algoritma yang sama. Jadi penyelesaian masalahnya adalah membaginya ke bagian-bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya dengan algoritma yang sama. Lanjut. Nah, rekursi itu ibarat boneka Rusia. Jadi boneka Rusia seperti ini ya teman-teman. Jadi boneka Rusia itu seperti bisa dibuka gitu ya. Bonekanya menjadi yang lebih kecil lagi di dalamnya, dan dibuka lagi terdapat yang lebih kecil lagi, dan dibuka lagi terdapat boneka yang lebih kecil lagi. Jadi rekursi itu ibarat seperti boneka Rusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti dedaunan juga memiliki seperti sifat-sifat rekursi juga banyak teman-teman di kehidupan nyata. Oke, langsung. Fungsi rekursi ada dua. Pertama basis, kedua rekuren. Basis adalah bagian untuk menghentikan rekursif. Maksud menghentikan rekursif nanti di slide selanjutnya akan saya bahas. Nah, rekuren, bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Nanti juga bagian ini saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi ini teman-teman, yang dimaksudkan basis. Jadi n sama dengan 0. Ini pemberhentian dari rekursif ya. Sama dengan 3 ya. Ini. Dan rekuren ya. Ini fungsinya, fungsi pembagian pemecahannya. Jadi ini. Nah, langsung saja ke soal ya. Jadi F4, penyelesaian dari F4 adalah rumusnya kita sudah tahu ini kan. Jadi 2F 3 plus 4. Kenapa bisa 3? Karena n-nya 4 dikurang 1 jadi 3. Lalu dipecah lagi menjadi lebih kecil, menjadi F2. 2F2 plus 4 dibungkus oleh luarnya 2 plus 4 gitu. Dipecah lagi menjadi F1. 2F1 plus 4 dibungkus lagi 2 plus 4 dibungkus lagi 2 plus 4 gitu. Dipecah lagi dari tadinya 2 1 menjadi 0. 2F0 sama dengan 4 dibungkus lagi dan dibungkus lagi teman-teman. Dan ini adalah basis. Inilah basis. Jadi F0 nya itu adalah 3.
Jadi di sini 3. Ini yang dinamakan pemberhentian dalam rekursif. Jika sudah seperti ini maka sudah bisa terlihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Jadi 2 kali 3 6, 10, 10, 24, 52, 52, 114 tambah 4 jadi 108. Hasilnya 108 teman-teman. Oke, ini salah satu contoh dari rekursif. Contoh selanjutnya adalah faktorial. Jadi ini faktorial ya teman-teman, ini basis kalian tadi sudah saya jelaskan, dan ini recurrent. Nah, contohnya faktorial 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial sampai seterusnya. Dan di basis 0 faktorial tadi n sama dengan 0 sama dengan 1 ya. Di basisnya itu adalah 1. Jadi ketemulah hasilnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman rekursif. Oke, selanjutnya bagian dari rekursif juga yaitu menara Hanoi. Menara Hanoi. Oke, pengertian dari menara Hanoi. Menara Hanoi adalah puzzle matematika yang dimana seperti disk dan tangkai. Jadi ada disk dan tangkainya ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini disknya ada 4 dengan tangkainya 3. Disknya 4, anggap saja ini disk dan ini tangkainya. Tangkainya 3 dan disknya 4. Lanjut nih, aturan perpindahan disk. Aturan perpindahan disk dalam suatu waktu hanya 1 disk yang pindah. Jadi hanya 1 disk yang pindah, tidak boleh 2 atau ketiga-tiganya pindah, tidak boleh. Nah, disk ini hanya pindah jika disk berada di tumpukan paling atas. Tidak boleh tumpukan yang paling bawah atau tengah, itu pindah duluan. Dan disk besar tidak dapat berada di atas disk kecil. Nah, contohnya ya, ilustrasinya ini 3 piringan teman-teman, pindah dari satu tangkai ke tangkai berikutnya. Kita lihat ada 3 piringan, lalu piringan paling atas pindah ke tangkai B, lalu piringan yang tengah pindah ke tangkai C. Piringan yang paling kecil pindah ke tangkai C. Lalu piringan yang paling besar pindah ke pindah ke B maksudnya. Lalu piringan yang paling kecil pindah ke A. Dan piringan yang tengah tumpuk ke piringan yang paling besar, tumpuk paling atas di piringan paling besar di tangkai B. Lalu piringan yang paling kecil ditumpuk juga di tangkai B. Ini adalah ilustrasi menara Hanoi pindah dari tangkai A ke tangkai B. Lanjut langsung ke contoh program. Contoh programnya move n-1 disk from dari A ke B menggunakan C, dan move pindah A disk from A ke C, dan n-1 disk from B to C menggunakan A. Jadi ini contoh programnya teman-teman. Contoh programnya dari atas dulu kita jelaskan, menggunakan variabel
kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu dengan in. Lalu jika n lebih dari 0, maka n-1 a c b a to b using di tengah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan b bawahnya juga sama, b to c, n using di tengah-tengahnya. Jadi seperti itu. Langsung lanjut. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Contoh yang bisa kita kasih. Jadi di sini bakal cara untuk langkah-langkah dalam perpindahannya ya, langkah-langkahnya. Jadi dari program ini maka bisa diilustrasikan seperti ini. 3 dari n-nya ya, dari n-nya 3. Lalu 1 2 3 A B C gitu, A B C. Lalu dipindah lagi ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, yang di kiri itu adalah yang ini. Maka tadi n-nya sudah dipecah menjadi 2 ya kan. Ini rekursif. Dipecah lagi kan, pengertian rekursif adalah memecah bagian menjadi yang lebih kecil lagi. A-nya 1, lalu C-nya 3, dan B-nya 2. Lalu di sini juga pecah. Yang di sebelah kanan itu yang ini ya, yang bawah. Jadi 2-nya itu B2. Betul kan? A-nya 1 dan C-nya 3. Seperti ini. Maka dapat diambil 1 ke 3, kesimpulan 1 ke 3, lalu ini 1 ke 2, lalu ini 2 ke 3, lalu dipecah lagi menjadi 1 sama A dan C-nya 2 dan B-nya 3. Lalu dapat lagi 3, 2, seterusnya seperti itu. Maka dapat kesimpulan hasil seperti ini. 1 ke 3, 1 ke 2, 3 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3, 1 ke 3. Jadi seperti itu ya. Lalu kita pembuktiannya kita coba. 1 ke 3 ada 3 piringan dengan 3 tangkai. 1 ke 3, ini tangkai 1, tangkai 2, tangkai 3 ya teman-teman. Lalu 1 ke 2, lalu 3 ke 2, lalu 1 ke 3, lalu 2 ke 1, lalu 2 ke 3, lalu 1 ke 3. Ini adalah perpindahan dari tangkai 1 ke tangkai 3. Ya, selanjutnya bagian dari rekursif, yaitu Fibonacci. Bagian Fibonacci.
Nah, Fibonacci itu terdiri dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Mengapa Fibonacci itu terdiri dari angka seperti ini, teman-teman? Jawabannya di slide selanjutnya. Langsung saja kita ke algoritma deret Fibonacci. Jadi deret pertama dari Fibonacci adalah 0 dan deret kedua dari Fibonacci adalah 1. Lalu else Fibonacci Fib n-1 plus Fib n-2. Dari algoritma ini maka dapat mengilustrasikan seperti ini, teman-teman. Dan mengapa bisa terjadi angka-angka seperti ini? Karena 0 plus 1 sama dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 2. 1 plus 2 sama dengan 3. 3 plus 5 sama dengan 8. 5 plus 8 sama dengan 13. 8 plus 13 sama dengan, bisa tulis di komentar ya, teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit. Deret pertama Fibonacci adalah 0 dan deret kedua Fibonacci adalah 1. Lalu menentukan Fibonacci adalah dengan n-1, yaitu sebelumnya yang pertama dan sebelumnya yang kedua. Jadi ini ditambah ini menjadi 1 dan seterusnya. Jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan rekursif saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.